Kampung Lelembut Ringin Pitu. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Pak, Bu, tolong! Teriakku dengan berjalan cepat ke arah kerumunan orang yang saat itu kulihat di tempat tersebut. Namun anehnya, bukannya menjawab teriakanku. Mereka semua hanya diam, dengan tidak sekalipun menghiraukanku yang saat itu memang sedang dalam keadaan kebingungan. Dan karena ku rasa teriakanku yang saat itu tidak didengar oleh mereka, aku pun akhirnya mempercepat langkahku agar aku segera sampai di kerumunan orang-orang tersebut. Agar aku bisa segera mendapatkan bantuan, pikirku. Langkah demi langkah, malam itu kutapaki dengan penuh rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Suara gending Jawa yang terdengar lirih, ditambah bau bunga sedap malam yang juga tercium dengan sangat kuat, seolah-olah sudah menjadi tanda jika aku memang tidak seharusnya berada di tempat tersebut. Dan singkat cerita, setelah aku sampai di kerumunan orang-orang yang kulihat tersebut, aku pun seketika menyapa salah satu orang yang ada di tempat itu, seraya memberi tanda jika aku sedang membutuhkan bantuan. Pak, tolong Pak, Bu, tolong, Pak. Ucapku sambil menepuk pundak salah satu bapak-bapak tua yang malam itu berdiri di pinggir kerumunan orang-orang yang aku pun juga tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Malam itu, di perkampungan tersebut, aku melihat banyak orang yang sedang berkerumun. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Semuanya diam dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya mereka semua sedang menikmati suara alunan musik Jawa yang di situ aku pun juga mendengarnya dengan sangat jelas. Namun anehnya, ketika aku masih berusaha mencari bantuan di tempat tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke beberapa orang yang ada di tempat tersebut. Bagaimana tidak? Malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, hampir separuh dari orang yang ada di tempat tersebut ternyata memiliki wajah yang rata dengan tidak adanya mata, hidung, dan mulut yang terlihat. Mereka semua sama, bertelanjang dada, meskipun itu pria ataupun wanita. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan tidak karu-karuan. Karena aku rasa tempat tersebut sangat berbahaya. Akhirnya, aku pun seketika berlari ke arah ujung kampung tersebut dengan tidak lagi berani kembali menoleh ke arah orang-orang yang sebelumnya kulihat tadi. Dan setelah keluar dari area perkampungan itu, aku pun akhirnya terus berlari entah kemana, meskipun malam itu aku tidak melihat adanya jalan di depan mata. Yang ada, waktu itu hanyalah kegelapan dan pepohonan yang terkadang menghalangi ketika aku berlari menyelamatkan diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama aku berlari, tiba-tiba aku mendengar suara azan yang kuduga kuat. Suara azan tersebut adalah suara azan subuh. Dan setelah mengikuti sumber suara azan itu, akhirnya aku pun tiba-tiba sampai di sebuah sumber air yang berada tidak jauh dari pintu masuk desaku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika lega dan terus berjalan masuk ke arah desaku dan langsung menuju rumahku yang memang terletak berada di tengah-tengah desaku waktu itu. Sesampainya aku di rumah, aku pun seketika bersyukur karena aku berhasil keluar dari tempat
yang kuduga kuat adalah sebuah perkampungan yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Dan sejak saat itu, aku pun tidak berani lagi bertemu dengan orang-orang baru. Kini, aktivitasku di desa itu hanyalah mengajar, dengan tidak pernah sekalipun keluar dari rumahku jika memang benar-benar tidak ada perlu. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sama sekali tidak terlalu mengenal orang yang ada di sekitarku. Meskipun waktu itu aku pun tahu, aku adalah pendatang baru yang masih belum lama tinggal di desa itu. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Hari ini adalah beberapa tahun sejak kejadian waktu itu. Pagi itu, seperti biasanya, setelah semua persiapanku telah siap, aku pun berangkat menuju sekolah dasar yang ada di desa ini untuk melanjutkan aktivitasku. Namun anehnya, setelah aku sampai di sekolah, pagi itu tiba-tiba aku melihat ada beberapa wali murid yang terlihat sedang mengobrol dengan kepala sekolahku, seolah-olah sedang membahas sesuatu. Ada apa sih, Bu? Kok banyak sekali wali murid di ruangan Pak Ilham? Tanyaku ke salah satu rekanku yang saat itu berada di ruangan guru bersamaku. Rama hilang, Bu. Sudah 2 hari nggak pulang. Jawab rekanku singkat. Loh, kok bisa, Bu? Terus gimana? Rama itu murid kelas 6 kan? Imbuhku. Iya, Bu. Saya juga nggak tahu tuh gimana. Tapi kata Bu Dewi, terakhir dia lihat Rama masih main di sekitar pos ronda. Jawab rekanku. Pos ronda yang ada di ujung desa itu, Bu? Sahutku. Iya, Bu. Sudah ya, aku mau ngajar dulu. Kamu ada jadwal jam berapa? Sahut rekanku sambil berjalan pergi meninggalkanku. Habis ini, Bu, jam 7.15. Sahutku sambil ikut keluar dan menuju ke arah ruang kepala sekolahku agar aku bisa mendengar lebih jelas lagi tentang hilangnya Rama yang ku tahu dia adalah salah satu murid yang ada di sekolahku. Iya, Bu, yang sabar ya. Saya juga nggak tahu harus gimana. Soalnya di sini teman-teman Rama juga nggak tahu dia kemana. Ucap kepala sekolahku yang saat itu terdengar lirih di tengah-tengah suara riuh ramai murid yang ada di sekolahku pagi itu. Dan kurasa semua itu bukanlah urusanku. Akhirnya aku pun mencoba tidak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam kelasku untuk memulai pelajaranku. Singkat cerita, ketika aku pulang dari mengajar, aku pun seperti biasanya kembali menuju rumahku dengan berjalan kaki karena waktu itu kendaraan bermotor memang jarang kujumpai di desa ini. Namun anehnya, di tengah-tengah aku berjalan pulang, siang itu aku kembali melihat ada beberapa warga yang terlihat sedang duduk-duduk dan sedang ramai membicarakan tentang kehilangan Rama. Kasihan anak itu, kedua orang tuanya sudah meninggal, tinggal bersama neneknya, dan sekarang dia malah menghilang. Gimana ya nasib Mbok Lin? Pasti sangat sedih ditinggal cucu satu-satunya. Ucap salah satu warga yang kudengar saat itu. Karena aku semakin penasaran dengan semua itu, akhirnya aku pun mampir ke rumah salah satu warga tersebut dengan maksud ingin mengetahui lebih jelas tentang hilangnya Rama. Rama hilang mulai kapan ya, Bu? Ucapku tanpa basa-basi sambil ikut duduk bersama ibu-ibu tersebut. Oh, Bu Linda toh? Iya, Bu. Jadi, Rama hilang itu katanya sudah 2 hari yang lalu. Tapi, sebelum menghilang, ada yang mengaku sempat melihat Rama bermain di area pos ronda yang ada di ujung jalan. Ucap ibu-ibu tersebut jelas. Loh, kok nggak dicari, Bu, sama perangkat desa atau sama RT RW? Kan kasihan, sahutku. Ini masih proses pencarian, Bu, tapi belum ada hasilnya. Katanya kemungkinan Rama masuk hutan dan tersesat. Jadi pencarian dilakukan hanya di area hutan saja, Bu.
sahut ibu-ibu tersebut. Jadi kasus ini nggak dilaporkan ke polisi dan tim SAR gitu ya Bu, imbuhku. Enggak Bu, di sini jauh dari kota. Jangankan ke kantor polisi, ke kantor kecamatan saja kita sudah jauh. Terang ibu-ibu tersebut jelas. Mengetahui hal itu, aku pun akhirnya berpamitan pergi sambil terus memikirkan keadaan Rama. Dan sesampainya aku di rumah, sore itu aku dikagetkan dengan adanya Mas Lutfi yang saat itu tiba-tiba berada di depan rumahku dan sepertinya sedang menungguku. Mas Lutfi adalah salah satu warga desa yang tinggal tidak jauh dari rumahku. "Ada apa ya Mas?" ucapku. "Bu Linda, saya mau tanya sesuatu," jawab Mas Lutfi dengan raut wajah yang terlihat lesu. "Oh iya, silakan masuk Mas. Maaf, saya baru pulang ajar," sahutku santai. Dan setelah kami berdua duduk di dalam rumahku, akhirnya Mas Lutfi pun mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumahku. "Bu Linda sudah tahu kalau salah satu murid ibu yang bernama Rama telah menghilang dari beberapa hari yang lalu," ucap Mas Lutfi memulai percakapan. "Iya Mas, kenapa ya?" sahutku. "Dia sepertinya hilang di sekitar hutan sebelah desa ini, Bu. Saya dan beberapa warga sudah menyisir area hutan tersebut, tapi tidak membuahkan hasil. Mungkin di sini Bu Linda bisa sedikit membantu kami jika Bu Linda berkenan," terang Mas Lutfi menambahkan. "Loh, apa hubungannya dengan saya, Mas? Saya kan di sini pendatang. Saya bukan orang asli sini loh, Mas. Jadi saya tidak tahu menau tentang seluk-beluk hutan yang ada di desa ini." "Masnya sepertinya salah orang. Kenapa nggak minta bantuan tim SAR, kecamatan, atau ke polisi saja sih Mas?" jawabku tegas. "Ini masih diupayakan Bu. Besok kalau kami tidak berhasil menemukan Rama, baru kami akan buat laporan ke tingkat kecamatan. Karena masalahnya, ada yang mengaku melihat Rama pergi dengan seseorang ke arah hutan. Jadi dugaan kami sementara Rama ini tidak hilang," ucap Mas Lutfi. "Oh gitu ya Mas," sahutku. "Ibu tahu ringin pitu? Pohon beringin 7, ucap Mas Lutfi tiba-tiba. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Karena menurut sepengetahuanku, hanya akulah yang tahu tentang tempat tersebut. Karena seingatku, aku tidak pernah menceritakan tentang kejadian waktu itu kepada siapapun." "Hah? Mas Lutfi tahu ringin pitu?" sahutku kaget. "Saya dulu juga pernah hilang di situ, Bu. Tapi sayangnya, saya lupa detailnya. Karena waktu itu, saya tersadar tiba-tiba sudah berada di rumah dengan bantuan orang tua dan beberapa warga," ucap Mas Lutfi jelas. "Kampung Lelembut Ringin Pitu," ucapku dengan kembali mengingat kejadian waktu itu. "Iya Bu, saya yakin Rama ini sekarang ada di situ. Kalau nggak ada yang jemput, dia nggak akan bisa pulang. Dia masih kecil, kasihan. Dia yatim piatu. Di rumah dia tinggal hanya dengan neneknya. Kalau ibu tidak keberatan, besok pagi ayo ikut dengan saya ke hutan tersebut mencari Rama," ajak Mas Lutfi. "Baik Mas, saya bantu," jawabku mantap dengan tidak ada sedikit pun ragu di pikiranku. "Terima kasih Bu, besok pagi saya kesini lagi ya Bu, kita berangkat bareng warga yang lain," ucap Mas Lutfi sambil berpamitan pergi. "Iya Mas." Mas, Mas Lutfi tahu dari mana saya tahu tempat itu?" tanyaku. "Saya diberitahu Pak Hadi Bu, di desa ini sebenarnya ada beberapa warga yang juga pernah masuk di kampung Lelembut itu. Tapi semuanya lupa jalan masuknya karena mereka tidak sadar kenapa tiba-tiba sampai di kampung tersebut. Termasuk saya," tutur Mas Lutfi. "Pak Hadi itu siapa Mas?" tanyaku. "Beliau bisa dibilang sesepuh di desa ini Bu. Tapi karena beliau lumpuh,
beliau tidak bisa membantu banyak dalam pencarian ini. Entah dari mana beliau tahu. Menurut penuturan beliau kemarin, terakhir yang masuk ke Ringin Pitu adalah salah satu warga desa. Dia pendatang baru, dan dia bisa keluar dengan selamat, dan karena menurut saya pendatang baru di sini hanyalah ibu, jadi saya langsung ke sini dan ternyata benar. Ibu ternyata pernah masuk ke Ringin Pitu, jawab Mas Lutfi menjelaskan. Dan setelah obrolan sore itu berakhir, keesokan harinya, aku pun sudah ditunggu oleh beberapa warga yang di situ juga ada Mas Lutfi dan adik perempuannya. Selamat pagi, Bu. Ini saya ajak adik saya, biar ibu nggak perempuan sendiri di rombongan ini, ucap Mas Lutfi sambil mulai menata barang-barang bawaannya. Loh Mas, barangnya kok banyak banget, jauh ya tempatnya? Sepertinya enggak deh, tanya aku. Jauh Bu, masuk hutan jalan kaki sekitar 4 jam. Tenang saja, aku dulu juga gitu kok, aku juga bingung. Ternyata tempatnya jauh, hehe, sahut Mas Lutfi. Dan setelah semua persiapan kami telah selesai, pagi itu sekitar pukul 8 pagi. Akhirnya kami memulai pencarian kami. Pagi itu aku bersama 9 orang warga berjalan pelan ke arah jalan hutan yang memang terletak di ujung desa ini. Selama perjalanan, tentu saja aku menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan bapak-bapak warga tersebut sekaligus memperkenalkan diri sebagai pendatang baru. Karena sejujurnya, sejak pertama kali datang ke desa ini, aku sama sekali belum terlalu kenal dengan semua warga desa karena kesibukanku yang memang sangat menyita waktuku. Ibu ini aslinya mana, Bu? Tanya salah satu bapak-bapak yang saat itu berjalan tepat di belakangku. Saya aslinya dari provinsi sebelah, Pak. Saya di sini karena pemerintah menempatkan saya di sekolah yang ada di desa ini. Karena kebetulan waktu itu sekolahan di desa ini kekurangan tenaga pengajar. Dan Pak Prapto, pemilik rumah yang saya kontrak, beliau adalah rekan kerja ayah saya, ucapku jelas. Iya, ibu ini gurunya anak saya. Namanya Bu Linda, sahut bapak-bapak yang lain. Iya Pak, salam kenal ya Pak. Sepertinya saya di desa ini akan lama, jawabku sopan. Dulu kok bisa masuk Ringin Pitu, gimana ceritanya Bu? Imbuh bapak-bapak yang ada di depanku. Nggak tahu ya Pak, kejadian itu terjadi ketika saya masih pertama kali tinggal di sini dan belum kenal siapa-siapa. Yang saya kenal waktu itu hanya pemilik kontrakan dan teman-teman seprofesi saya saja yang ternyata mereka kebanyakan juga berasal dari luar desa. Sore itu, ketika saya baru pulang dari ngajar, saya bertemu ibu-ibu Parubaya dan saya diajak mampir ke rumahnya. Nggak taunya tiba-tiba saya sudah sampai di kampung yang katanya kampung lelembut tersebut, Pak. Tapi seingat saya, letak kampungnya deket kok dengan desa, nggak sejauh ini, jawabku bingung. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di dalam rombonganku pun seketika diam sambil terus melangkahkan kakinya. Bu Linda ini sudah berkeluarga, ucap Mas Lutfi mengalihkan topik pembicaraan. Insya Allah bulan depan saya menikah. Calon pasangan saya teman kuliah saya dulu di kota. Ya doain saja ya Mas, biar saya nggak sendirian lagi tinggal di rumah kontrakan Pak Prapto, jawabku. Waduh, jadi telat nih saya kalau mau daftar jadi pasangannya Bu Linda, goda Mas Lutfi. Dan setelah berjalan beberapa jam lamanya, akhirnya aku pun siang itu sampai di sebuah kawasan hutan yang memang sangat jauh dari pemukiman. Jangankan pemukiman, dari jalan hutan pun bisa dikatakan sangat melenceng jauh. Untuk menuju tempat tersebut, waktu itu para warga terlihat membabat rumput liar dan bisa dikatakan tidak ada akses sama sekali ke area yang kutuju tersebut.
Satu-satunya akses hanyalah dengan membabat rumput dan berbekal ingatan dari para warga saja. Di tempat tersebut, waktu itu yang terlihat hanyalah area yang tidak begitu luas dengan rumput yang menjulang tidak terlalu tinggi. Dan tidak hanya itu, jika di hutan ini dipenuhi dengan pepohonan tinggi yang rapat, di tempat itu sama sekali tidak ada pohon tinggi. Yang ada hanya rumput dengan ditambah ada beberapa pohon beringin pendek yang terletak saling berjauhan. Bu, kita sudah sampai. Sekarang coba perhatikan sekitar. Mungkin ibu ingat sesuatu, ucap Mas Lutfi. Mas, waktu itu yang saya lihat bukan hutan seperti ini, tapi sebuah kampung yang rumahnya masih terbuat dari bambu, lengkap dengan adanya obor api di setiap depan rumahnya. Di situ banyak sekali orang aneh yang telanjang dada. Penduduknya kulitnya hitam dan sebagian wajahnya rata, tidak ada hidung, mulut, ataupun mata. Oh iya, waktu itu aku juga dengar ada suara gending-gending Jawa gitu deh mas, terangku. Iya bu, itu sisi lain dari kawasan ini. Di sini kita cari petunjuk tentang keberadaan Rama. Siapa tahu Rama ada di sekitar sini, jawab Mas Lutfi dengan sedikit berteriak memanggil nama Rama. Rama! 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 Teriak Mas Lutfi yang diiringi dengan teriakan semua warga yang saat itu ikut mencari. Waktu itu aku juga ikut berteriak sambil berjalan ke sana kemari sambil memperhatikan sekitarku yang saat itu memang sangat asing bagiku. Dan puncaknya, setelah sekitar 3 jam kami mencari dan tidak ada tanda-tanda adanya Rama, akhirnya para warga pun memutuskan untuk kembali pulang dan berencana akan mengalihkan kasus pencarian ini kepada pihak yang berwenang. Dan singkat cerita, sesampainya aku kembali di desaku, malam itu kami semua disambut oleh warga lain yang berharap Rama bisa ditemukan. Namun nyatanya, waktu itu kami pulang dengan tidak membawa hasil. Mengetahui hal itu tentu saja membuat warga desa semakin bersedih dan kecewa karena waktu itu besar harapan mereka agar Rama bisa ketemu dengan adanya aku di dalam rombongan itu. Tapi nyatanya hasilnya tetaplah sama. Namun syukurnya di tengah-tengah kami semua sedang duduk kecewa di depan pos ronda, malam itu aku teringat dengan sumber air yang terletak tidak jauh dari pintu masuk desa. Semua itu bukanlah tanpa alasan. Kenapa? Karena di sumber air itulah aku akhirnya menemukan jalan keluar ketika aku masih tersesat dulu. Mas, bagaimana kalau kita lihat di sumber air desa? Ucapku. Di sumber rudal maksudmu? Jawab Mas Lutfi. Itu loh mas, sumber air yang ada di depan pintu masuk desa. Imbuhku meyakinkan. Ya, itu sumber rudal namanya. Itu sumber air utama desa ini. Kenapa memangnya? Jawab bapak-bapak yang saat itu duduk di sebelahku. Dulu saya keluarnya di situ, Pak. Waktu saya tersesat dulu, saya dengar suara azan subuh, dan ketika saya ikuti suara azan tersebut dari mana asalnya, tiba-tiba saya sampai di sumber tersebut, tepat di belakang bangunan kecil yang biasanya digunakan oleh anak-anak bermain air, terangku. Mendengarkan hal itu, akhirnya warga pun setuju untuk melanjutkan pencarian di sekitar sumber air yang kuceritakan tersebut. Dan tidak hanya itu, sebelum memulai pencarian waktu itu, kami diarahkan oleh Pak Hadi untuk meminum air dan mandi besar terlebih dahulu di sumber tersebut agar pencarian kami bisa segera membuahkan hasil. Dan puncaknya, setelah aku dan beberapa warga meminum air dan mandi di sumber tersebut,
Malam itu sekitar pukul 10 malam, akhirnya Rama ditemukan oleh salah satu warga yang ikut dalam pencarian waktu itu. Ketika Rama ditemukan, dia dalam keadaan linglung dengan membawa sebuah kentongan bambu di tangannya. Dan ketika Rama ketemu, di area sumber tersebut tiba-tiba tercium bau bunga melati yang entah dari mana datangnya. Setelah kami berhasil menemukan Rama, akhirnya malam itu kami pun kembali ke desa dengan perasaan yang sangat lega. Menurut pengakuan Rama, waktu itu Rama sedang mengejar layangan putus hingga sampai ke ujung desa. Dan sesampainya di ujung desa, Rama bertemu dan diajak oleh sesosok nenek-nenek untuk pergi entah kemana. Dan setelah penjelasan itu, aku sudah tidak lagi bisa mengerti apa yang Rama bicarakan. Dia jadi berbelit-belit dan bingung dengan apa yang dia ceritakan. Saat itu dia benar-benar menjadi linglung tidak karuan. Cerita tentang angkernya Ringin Pitu memang dibenarkan oleh warga sekitar. Bahkan tidak sedikit pula warga yang sedang mencari kayu bakar di hutan tidak sengaja mendengar suara gamelan, suara pertunjukan, dan suara keramaian yang diduga kuat berasal dari kawasan Ringin Pitu tersebut. Dan anehnya, di kawasan Ringin Pitu ini, konon katanya memang tidak bisa ditumbuhi pepohonan layaknya hutan pada umumnya. Hal itu juga dikuatkan dengan kesaksian narasumber kita yang waktu itu hanya melihat adanya pohon beringin pendek dengan tidak adanya pohon-pohon jenis lainnya. Dan kini, menurut pengakuan narasumber, kawasan Ringin Pitu sekarang sudah tidak lagi jelas di mana letak posisi pasnya. Karena setelah adanya kebakaran hutan dan tanah longsor yang pernah menerjang kawasan kaki gunung tersebut, kini jalur di hutan tersebut benar-benar sudah berubah. Bahkan tidak hanya itu, kini banyak dari bagian hutan tersebut yang juga sudah dialihfungsikan sebagai ladang. Jadi, sepertinya akan mempersulit pencarian jika kita ingin mencari di mana keberadaan kawasan Ringin Pitu tersebut. Kini, anak dari narasumber kita sudah tumbuh dewasa dan siap menikah dengan pasangannya. Hal itu juga menandakan jika cerita tentang hilangnya Rama waktu itu sudah terjadi beberapa puluh tahun lamanya. Akan tetapi, sampai detik ini, kami semua masih yakin jika Ringin Pitu dengan kampung lelembutnya masih ada, meskipun entah di mana letaknya. Dilarang Keras Kopas, storytelling, reupload, semua cerita lakon story di YouTube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari Lakon Story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage Lakon Story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita Lakon Story di reupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.